Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya di Kiki Channel. Sekarang saya akan mengajarkan kalian tentang perkalian dan pembagian pecahan. Di sini ada contoh 7 per 9 dibagi 7 per 18 dikali 2 per 3 sama dengan titik-titik berapa ya? Nah, caranya adalah 7 per 9 kita turunkan, sedangkan tanda bagi ini dirubah jadi tanda kali. Nah, angka berikutnya, kalau yang pembagian ini tandanya sudah dirubah kali, syaratnya angka berikutnya ini harus dibalik. 7 per 18 dibalik menjadi 18 per 7. Nah, angka selanjutnya tinggal dipindah saja. Kemudian angka berikutnya juga tinggal dipindah saja. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah tinggal dikalikan. Jadi, angka pembilang yang di atas ini semuanya tinggal dikalikan. Cara mengalikannya adalah 7 dikali 18. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 126. Dari mana? Boleh kita kasih oret-oretan di sini. 7 kali 18. Kita balik. 18 kali 7. Harus mengikuti urutan nilai tempat. Satuan harus diurutkan dengan satuan. Puluhan harus diurutkan dengan puluhan. Karena puluhan tidak ada, berarti di bawah 1 itu kosong. Nah, sekarang kita kalikan. 8 kali 7 berapa anak-anak? 56. Kita tulis 6, menyimpan 5. Ini pertama adalah 8 kali 7. Berikutnya 1 kali 7. 7 ditambah 5 ketemunya adalah 12. Nah, jadi 18 kali 7 ketemunya adalah 126. Kita tulis di sini biar tidak lupa. Langkah selanjutnya adalah 126 dikali 2. Nah, kita lanjutkan ngitungnya di sini. Dikali 2. Kenapa 2-nya di bawah 6? Karena harus urut. Satuan harus dengan satuan. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita kali, kita garis. Nah, langsung kita hitung. 6 kali 2 berapa? 12, maka yang ditulis angka 2, menyimpan 1. 2 kali 2, 4, 4 ditambah 1, 5. 1 kali 2, 2. Jadi ketemunya adalah 252. 126 dikali 2 ketemunya 252. Kita simpan di sini tidak apa-apa. Nih, tidak masalah anak-anak. Biar tidak lupa. Nah, jadi 7 kali 8 hasilnya 126. 126 dikali 2 hasilnya 252. Baru ditulis di sini 252 per. Nah, kalau bilangan pembilang yang di atas sudah dikalikan semua, berarti giliran penyebutnya. Penyebutnya kita kalikan semua juga. Yang pertama adalah 9 kali 7. Berapa 9 kali 7? 9 kali 7 adalah 63. Nah, 9 kali 7, 63. Sekarang hasilnya 63 dikali 3. Berapa hasilnya? Kita oret-oretan. 63 kali 3. Kembali lagi ibu ingatkan, 3 harus di bawah 3, harus di bawah satuan. 3 kali 3 berapa? 9. 6 kali 3 berapa? 18. Jadi 63 kali 3 sama dengan 189. Boleh ditulis di sini dulu biar gak lupa. Nah, barulah ditulis di sini 189. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Ya, langkah kedua adalah bilangan yang berada di atas dikalikan semua.
bilangan yang di bawah juga dikalikan semua. Hasilnya ini 252 per 189. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan cara memperkecil. Bagaimana cara memperkecilnya? Memperkecilnya adalah dengan cara dibagi. Karena di sini tidak muat ya, maka ibu turunkan di bawah ya. Hasil terakhir tadi adalah 252 per 189. Kita bagi nak. Angka atas dibagi berapa ya? Oh, kita bagi 3 dulu. Angka bawah juga harus dibagi 3. Nah, kalau tidak bisa langsung dibagi ngitungnya berapa, maka kalian bisa menggunakan pembagian pistol. Caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. 252 dibagi 3. Nah, karena 252 dibagi 3, maka kamu mencarinya adalah menghitungnya dari kelipatan 3. Kamu lipatkan. Seandainya ngambil dari angka 1 ini 2 yang di depan, tidak bisa karena 2 kurang dari 3. Maka harus ngambil 2 angka. Tapi langkah pertama adalah nyari kelipatan dulu. Contoh di sini 3. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. Dan seterusnya, 3 kali 5, 15, 3 kali 6, 18, 3 kali 7, 21, 3 kali 8, 24, 3 kali 9, 27, dan seterusnya. Ya, sampai tak terhingga. Nah, karena di sini kita ngambil 2 angka, maka kalian harus melihat kelipatan dari 3 hasilnya ini. Ada tidak angka yang mendekati 25? Nah, dari sekian banyak kelipatan ini, yang mendekati 25 adalah 24. Maka 24 yang diambil. 24 ditaruh di sini, kemudian kita garis, hasilnya berapa? Bisa ketemu 24 dari mana asalnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti 24 ini dihasilkan dari 3 kali 8. Tulis hasilnya di sini 8. 3 kali 8. Hasilnya 24. Misal ada yang bertanya, kok kenapa harus 24? Enggak 21 saja? Tidak bisa, karena 21 itu terlalu jauh dari 25. Kenapa nggak bisa 27? Tidak bisa juga, karena 27 itu di atas 25. Harus yang paling mendekati 25. Nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh melebihi, gitu ya. Oke, setelah ketemu, maka kamu kurangi. Kasih tanda kurang seperti ini. Kita hitung. 5 dikurang 4, ketemunya adalah 1. 2 dikurang 2, ketemunya 0. 0 tidak usah ditulis pun tidak apa-apa, kita kosongin saja. Kalau dipikir sisa 1 dibagi 3, kan tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 3. Maka menurunkan angka 2, kita turunkan 12. Nah, sekarang perhatikan, 12 itu bisa tidak dibagi 3. Lihat hasil di sini, hasil kelipatan 3. Ada tidak angka 12? Oh, ternyata ada. Kalau ada tinggal dilingkar saja. Kita taruh ulang di sini. Artinya 12 itu bisa dibagi. Dihitung lagi, 12 itu didapat dari mana? Oh, dari 1, 2, 3, 4. Berarti 12 dibagi 3 itu asalnya dari 3 dikali 4. Nah, ketemu itu anak-anak. Kalau sudah seperti itu, kita kasih tanda kurang lagi. 12 dikurang 12 hasilnya 0. Berarti 252 dibagi 3 hasilnya adalah 84. Oke, ketemu 1. Sekarang bawahnya 189 dibagi 3 menggunakan cara yang sama, yaitu pembagian pistol. Kita taruh di mana? Sebentar ya, Ibu. Berikutnya adalah 189 dibagi 3.
Masih menggunakan cara yang sama, yaitu pembagian pistol. 189 dibagi 3. Caranya sama anak-anak, karena sama dibagi 3 berarti kita mencari kelipatan 3. Cara mencari kelipatan 3 adalah 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kita di sini ambil 2 angka lagi. Sekarang di sini ada angka 18. Kita lihat di sini kelipatannya. Ada tidak angka 18? Ternyata ada. Berarti bisa dibagi 18. 18 dibagi 3, hasilnya berapa? Caranya seperti ini. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ketemunya 6. Tulis di atasnya 6. Kemudian kita kurang. 18 dikurangi 18 berarti 0. Tidak perlu ditulis. Langsung kita turunkan angka berikutnya adalah 9. Ada tidak kelipatan 3, 9? Ada. Nah, kita tulis ulang. Harus ditulis ulang. 9 dibagi 3 berapa nak? 3. Tulis di atas 3. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti habis. Jadi artinya adalah 183 dibagi 3 ketemunya adalah 63. Nah, langkah pertama, langkah kedua, ini langkah ketiga adalah diperkecil. Sudah selesai. Ketemunya adalah 84/63. Tapi masih bisa dibagi lagi, masih bisa diperkecil lagi. Caranya bagaimana? Kita bagi lagi. Kita bagi lagi antara 84/63. Sama-sama dibagi berapa? Kita coba lagi dibagi 3. Dibagi 3. Oke. Masih menggunakan pembagian pistol, ya. Sekarang adalah sini 84 dibagi 3. Kita masih punya kelipatan ini ya. Kita ambil satu angka 8. 8 yang mendekati adalah 6. 6-nya kita turunkan. 6. 6 dibagi 3 adalah 2. Ditulis 2. Kemudian kita kurangi. 8 dikurangi 6 ketemu 2. 2 tidak bisa dibagi 3. Maka menurunkan 4. 24. Ada tidak di sini? Oh, tidak ada. Ya, tidak ada karena tadi kita belum kelipatan berikutnya. 3 kali 8 24. 3 kali 9 27 dan seterusnya. Oh, ada 24. Kita ambil 24. 24 dibagi 3 adalah 6 nih. 7 8 9. Berarti 8. Hasilnya adalah 8. 24 dikurangi 24 sama dengan 0. Berarti di sini ketemu anak-anak 84 dibagi 3 hasilnya adalah 28. Nah, sekarang kita hitung yang bawah 63 dibagi 3. Lanjut lagi, caranya sama. 63 dibagi 3. Kita ambil angka 6. 6 ada? Ada. Kita turunkan 6. Hasilnya berapa? 2. Kita tulis 2. Kemudian kurang 6 dikurang 6, 0, nggak usah ditulis. Langsung kita turunkan 3. 3 ada? Ada. Kita lingkar. Tulis 3. Hasilnya berapa? 1. Tulis 3 dikurangi 3, 0. Jadi ketemu 63 dibagi 3 hasilnya 21. Kita pindah anak-anak ke sini. 21. Nah, jadi ketemunya adalah 28/21. Masih bisa diperkecil tidak? Masih, ternyata 28 per 21 masih bisa diperkecil. Langsung saja ya, pasti kalian sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Jadi langsung kita bagi saja. Kita bagi 7. Sama-sama dibagi 7. 28 dibagi 7 adalah 4. 21 dibagi 7 ketemunya adalah 3. Jadi ketemunya adalah 4/3. Nah, 4/3 masih bisa diperkecil? Masih. Caranya bagaimana? Ini menggunakan langsung pembagian pistol. Caranya bagaimana? Ini 4 dibagi 3. Berarti yang bisa adalah mana?
3. Tulis di sini 3. 3 dibagi 3 berapa ketemunya? 1. Nah, sisanya berapa? 4 dikurangi 3, 1. 1 ini namanya adalah sisa. Jadi langsung ketemu hasilnya adalah 1 ini yang di atas ini jadikan di samping. Nah, 1. Sisanya ditulis di atas jadi pembilang 1. Sedangkan pembaginya ini tetap taruh di bawah biar sama. Jadi ketemu terakhir adalah 1 per 3. Inilah selesai, baru selesai. Kalau dibuat pecahan biasa, ini kan namanya pecahan campuran. Dibuat pecahan biasa untuk lebih membuktikan adalah 1 kali 3, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi sama saja, ketemunya 4 per 3. Sama tidak? Sama. Kalau sudah sama, artinya ini betul, sudah selesai. Pembahasan materi perkalian dan pembagian pecahan pada hari ini. Kalau anak-anak masih belum paham, silahkan kalian komentar di bawah ini ya, komentar di kolom bawah ini. Silahkan, Ibu tunggu ya. Jangan lupa saksikan channel Kiki Maria setiap hari. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.